lagi sama aku Melinda Gunanti. Kali ini kita bakalan cerita film lagi. Film apa aja? Film apa sih yang mau aku ceritain kali ini? Ya langsung aja kita ke filmnya. Adalah anak perempuan dari seorang tuan tanah karena dia marah pada neneknya. Jadi dia memberikan sebuah villa kepada kekasihnya Leo. Akan tetapi Leo tidak langsung menerimanya. Lalu dia mengeluarkan surat perjanjian sewa yang sudah disiapkannya dan meminta Ella untuk menandatanganinya. Dia bilang dia tidak butuh dikasihani. Ternyata yang dia lakukan hanyalah tipu daya agar dia bisa mendapatkan lebih banyak dengan berpura-pura menjadi orang yang tak serakah. Untuk mendapat perhatian dari Ella, tetapi Ella tidak mau menandatanganinya dan dia telah mengatakan bahwa dia memberikan villa itu jika kini dia menyewanya, dia akan sangat malu. Tapi karena Leo terus memaksanya, Ella akhirnya mau menandatanganinya, kini dia menjadi tuan tanahnya. Leo sangat berterima kasih, lalu dia memeluk Ella dan Ella merasa nyaman berada di pelukan kekasihnya. Kemudian memiliki kuasa besar para pekerja mendengar ketika Ella menjelaskan tentang hal itu. Setelah menenangkan para pekerja, Ella juga sadar akan tanggung jawabnya yang besar. Dia sadar dirinya lemah apakah dia bisa melakukan semuanya itu. Kemudian Leo datang menghampirinya. Setelah melihat Leo, dia berdiri seperti anak kecil dan langsung memeluk Leo. Tanpa disadarinya, ternyata semua itu sudah diatur. Di saat yang bersamaan, ibunya keluar dan melihat mereka. Leo kemudian dia mengecek pesan di ponsel Alan. Dan akhirnya dia mengetahui perasaan Alan yang sebenarnya. Ella sedih dan memegang tangan Alan. Dia pun mengecek saku jas milik Alan, lalu dia menemukan kalung yang akan diberikan kepadanya. Lantas dia memakainya sendiri. Dia tidak tahu sampai saat ini ternyata Alan sudah menyukainya sejak kecil. Setelah mengetahui semuanya, Ella memohon untuk tidak meninggalkannya. Alan yang berpura-pura tidur menjawab dengan senyuman. Ella pun senang, lalu keduanya saling berpelukan. Tak lama, Leo juga bergegas ke rumah sakit untuk melihat Sylvia. Alan bertanya, di mana Sylvia? Suster memberitahu ruangan di mana Sylvia dirawat. Ella dan Leo saling bertatapan. Akan kabar kekasihnya, tiba-tiba seorang pria datang dari belakang Ella. Ibunya pun punya ide. Ibunya segera berlari menjemput pria itu. Lalu ibunya memanfaatkan pria itu untuk mengelabui Ella saat itu. Setelah itu, Leo berlari keluar untuk mencari Ella dan dia segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dengan lembut dia memegang tangan Ella, lalu meraba telapak tangannya perlahan. Hal barusan membuat tubuh Ella seolah merasakan semburan listrik. Kemudian Leo langsung menciumnya dan pada saat itu juga ada senyum di sudut bibirnya. Hal itu membuat Ella semakin jatuh hati padanya. Nenek yang melihatnya merasa jijik. Kemudian nenek memberitahu Ella bahwa ibunya Leo pernah meminta sesuatu kepada ayahnya. Orang itu meminta uang lebih dari 1 miliar. Ella yang meragukan ucapan neneknya lalu menemui Alan. Dia pikir Alan pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, dia akan membenci Leo begitu banyak. Ternyata ibunya Leo itu dulunya adalah wanita simpanan ayahnya. Saat itu Ella tiba-tiba ingat sesuatu. Saat masih kecil, dia pernah mendengar percakapan antara ibu dan neneknya dari balik layar. Setelah ini dia meraih tangannya lalu jari mereka satu pun bersatu. Lalu membuat Ella dan neneknya bingung. Lalu ibu Leo mengatakan bahwa dia dan Mark telah menjalin hubungan selama ini. Di sisi lain, Sylvia mulai terbangun di rumah sakit. Leo terlihat sangat perhatian kepada kekasihnya. Dia bahkan menciumnya dan hal itu kebetulan disaksikan oleh adik Ella yang sedang lewat situ. Setelah kembali ke rumah, awalnya dia ingin memberitahu Ella tentang hal itu. Tapi karena khawatir dengan keadaan Ella, dia pun mengurungkan niatnya. Dia memilih untuk mengatakan hal-hal baik saja padanya. Ella yang tersentuh, lalu dia bersandar di tengah adiknya dan menangis. Tengah malam, Mark menemui ibu Leo. Ternyata Mark selalu mencintainya. Itu sebabnya dia bekerja sama dengannya untuk berbohong siang tadi. Tapi ibu Leo selalu mengambil keuntungan darinya karena dia menganggap sopir itu hanya buat sial dan Mark tidak akan bisa menemui apapun yang dia inginkan. Maka dari itu, jika kau tidak punya uang, jangan pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Ella berjalan di gang, dia merasa ada yang mengikutinya. Ketika dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada seorang pun untuk bergerak. Ketika dia melihat berbalik, dia pun melihat wajah pria itu dengan jelas. Kamu? Pria berwajah hitam itu langsung mengambil tongkatnya lalu memukul Ella hingga tak sadarkan diri.
ceritanya gimana menurut kalian? Kalian ada yang tahu nggak nih untuk judulnya? Kalau misalnya kalian tahu judulnya dan mau aku bahas untuk film apapun ya, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nyalain juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye-bye guys!